Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 971. Apa yang terjadi malam ini? Bagaimana kamu tahu bahwa Auden akan mengubah lukisanmu? Bagaimana Pangeran Wesley bisa berdiri dan bersaksi untukmu? Masuk akal bahwa Pangeran Wesley adalah bakat Auden, tanya Natalie dengan curiga. Meskipun Pangeran Wesley bertingkah agak agresif, dia pada dasarnya masih orang yang baik, setidaknya tidak ada masalah besar dengan moralitasnya, kata Stephen Lin. Bagaimana? Tanya Natalie. Dia berutang budi padaku, jadi dia memberitahuku tentang rencana Auden untuk mensubkontrakkan lukisanku. Stephen Lin hanya memberitahunya tentang hubungannya dengan Wesley. Jadi begitu. Natalie tiba-tiba tersadar, lalu berkata, kalau begitu Pangeran Wesley sebenarnya sudah lama tahu tentang rencanamu. Aku tidak tahu apakah dia benar-benar membantuku, tapi aku tidak yakin Wesley setidaknya tidak akan menyukai Auden sampai dia memastikan bahwa segel itu asli, kata Stephen Lin. Bubuk neon, apakah kamu benar-benar mengaturnya terlebih dahulu? Tanya Natalie. Ya, Stephen Lin mengangguk. Kamu sangat pintar, jika kamu melakukan itu, Auden tidak akan bisa memaafkan dirinya sendiri meskipun mulutnya penuh. Kata Natalie bersemangat. Stephen Lin tersenyum. Tidak banyak bicara, berjalan ke depan, Natalie mengikuti Stephen Lin, memandang Stephen Lin dari waktu ke waktu, selalu merasa bahwa pria dari timur ini memiliki pesona aneh di hatinya. Sekali lagi terjadi keheningan panjang di antara keduanya. Apakah kamu benar-benar berencana menikah denganku? Natalie tiba-tiba menanyakan pertanyaan seperti itu. Stephen Lin memasukkan tangannya ke sakunya dan berkata sambil berjalan, bukankah kita berdua sudah bertunangan? Natalie berhenti dan menatap Stephen Lin. Stephen Lin mengambil beberapa langkah ke depan karena kelembaman, dan ketika dia menyadari bahwa Natalie telah berhenti, dia menoleh dan melirik Natalie. Sebenarnya, sekarang kita bisa membicarakannya, kata Natalie. Oh, bagaimana Anda mengatakannya? Stephen Lin bertanya. Kamu datang kepadaku bukan karena kamu mencintaiku, dan aku menerimamu bukan karena aku jatuh cinta padamu, kata Natalie. Stephen Lin tersenyum dan berkata, bagaimana kamu bisa mengatakan hal seperti itu? Jika kita tidak saling mencintai, bagaimana kita bisa bertunangan? Anak berumur 1 tahun, tanya Natalie. Oh, Stephen Lin mengangkat alisnya dan bertanya, apakah kamu tidak akan bertindak? Tidak, sekarang tidak perlu, ayahku telah menerimamu, dan Auden juga telah kehilangan haknya untuk mewarisi posisi duke. Besok, ayah saya akan menyerahkan peninjauan warisan hak milik kepada keluarga kerajaan. Setelah peninjauan diserahkan, akan menjadi kesimpulan sebelumnya bahwa saya akan mewarisi posisi Adipati Bauhinia, dan tidak ada yang bisa mengubahnya. Oleh karena itu, tidak ada perlu kita bertindak. Tujuan datang ke sini sekarang, kata Natalie. Apakah kamu begitu yakin aku datang ke sini dengan suatu tujuan? Stephen Lin bertanya. Ya. Natalie mengangguk, dan berkata, aku, atau ayahku, kita harus memiliki sesuatu yang layak untuk kamu gunakan, jadi kamu bekerja sangat keras untuk datang ke sini dari Longguo, tidak hanya menjadi pacarku, dia bahkan menjadi tunanganku, dan membantuku mengalahkan Auden. Kamu pasti tidak melakukan begitu banyak hal karena kamu jatuh cinta padaku. Hanya seorang bangsawan sederhana, tetapi pada malam Anda pergi, Anda mengubah pendapat saya tentang Anda. Anda tinggal di kamar saya begitu lama, dan Anda tidak menyembunyikannya sama sekali. Anda kembali ke kerajaan reruntuhan dan memberitahu ayahmu tentang kamu dan aku, dan ayahmu juga mewariskan masalah ini, dan kamu menjadi wanita Raja Naga dari Kerajaan Naga. Karena ini, tidak ada yang berani memperlakukanmu bergerak, karena begitu mereka bergerak melawanmu, satu-satunya hasil adalah terbunuh olehku. Harus kukatakan, kamu memainkan langkah ini dengan sangat baik. Petik 2. Jika bukan karena situasinya,
aku tidak akan melakukan ini, kata Natalie. Tapi aku bukan orang yang suka dimanfaatkan oleh orang lain. Stephen Lin memasukkan tangannya ke dalam saku, memiringkan tubuhnya dan memandang Natalie seperti seorang gangster, dan berkata, kamu memanfaatkanku, dan untuk beberapa sejauh Anda memaksa saya. Orang yang saya cintai berpisah dari saya, semua ini adalah tanggung jawab Anda, jadi saya datang ke negara korup, saya menjadi pacar Anda seperti yang Anda inginkan, dan saya bertunangan dengan Anda. Semua yang saya lakukan sebenarnya di luar imajinasi Anda ini sangat rumit, aku hanya ingin balas dendam, balas dendam. Temukan aku. Natalie menatap Stephen Lin dengan ngeri. Ya, saya menggunakan penampilan saya yang luar biasa untuk pamer dan berhasil memenangkan hati ayahmu, dan akhirnya membuatnya setuju untuk menikahkan Anda dengan saya. Setelah itu, saya akan menggunakan umur panjang saya untuk membalaskan dendam Anda, biarkan Anda tenggelam dalam kegelapan. Dan dunia yang menyedihkan, biarkan Anda mengerti bahwa tidak akan ada akhir yang baik untuk menggunakan saya. Stephen Lin berkata dengan wajah muram. Natalie menatap wajah Stephen Lin dengan heran, dan setelah lama melihatnya, dia tiba-tiba tertawa. Ayolah, kamu bukan orang seperti itu. Jika kamu orang seperti itu, kamu tidak akan menghabiskan 8 miliar untuk membeli tanganku, kata Natalie. Stephen Lin tertegun sejenak, dan kemudian dengan tak berdaya menahan wajahnya yang ganas dan berkata, itu benar-benar langkah yang buruk. Petik 2. Tapi saya akan selalu mengingatnya di hati saya, Tuan Lin, itu adalah kesalahan saya untuk menggunakan Anda, dan itu telah membawa banyak kerugian pada kehidupan emosional Anda. Ini juga salah saya bahwa saya dalam masalah. Sekarang saya telah mencapai semua tujuan saya. Saya berharap dapat membalas Anda sebanyak mungkin. Inilah mengapa saya mengucapkan kata-kata ini kepada kamu di malam hari. Untuk tujuan, kamu bisa mengatakannya, selama aku bisa melakukannya, aku pasti akan melakukannya. Kata Natalie dengan serius. Apakah kamu tidak ingin menikah denganku? Menikah dengan orang sepertiku tidak dianggap sebagai kesalahanmu. Kata Stephen Lin. Tidak dapat disangkal bahwa kamu adalah orang yang luar biasa. Aku bahkan memiliki sedikit kasih sayang untukmu. Namun, pernikahan tidak hanya membutuhkan kasih sayang, tetapi juga cinta. Setidaknya untuk saat ini, menurutku kita berdua tidak sedang jatuh cinta. Kata Natalie. Lalu mengapa kamu tidak menolak keputusan ayahmu untuk mengajak kita bertunangan? Tanya Stephen Lin. Kesehatannya sudah sangat buruk. Aku tidak ingin melakukan sesuatu yang membuatnya tidak bahagia, dan dalam keadaan seperti itu, bertunangan denganmu pasti akan meningkatkan keamananku, kata Natalie. Bagaimana jika kita benar-benar ingin menikah? Stephen Lin bertanya. Kalau begitu aku hanya bisa menemukan alasan lain untuk membatalkan pernikahan, kata Natalie. Sudahkah kamu menemukan alasannya? Stephen Lin bertanya. Tidak. Natalie menggelengkan kepalanya. Putus dan pensiun dari pertunangan adalah peristiwa besar, terutama untuk seorang bangsawan seperti dia. Jadi sampai sekarang, dia tidak tahu bagaimana menghadapi akibat dari pertunangan tersebut. Bagaimanapun, ini masih sedikit empuk. Untuk seorang ahli strategi, berurusan dengan akibatnya sangat penting. Jika akibatnya tidak dilakukan dengan baik, seluruh operasi mungkin akan hancur, kata Stephen Lin dengan serius. Aku sedang berpikir, kata Natalie. Jangan dipikirkan, serahkan saja padaku untuk menangani akibatnya, dan aku akan memberitahumu terus terang. Memang ada tujuan bagiku untuk datang ke negara korup untuk dekat dengan ayah dan anakmu. Stephen Lin berkata dengan serius. Tujuan apa? Tanya Natalie. Saya ingin mesin litografi, kata Stephen Lin. Mesin litografi. Natalie tertegun sejenak, lalu berkata, ayahku memang punya perusahaan yang memproduksi mesin litografi, bernama Wavelight Manufacturing. Perusahaan itu pernah dikelola Auden sebelumnya, tapi setelah malam ini, aku masuk bertanggung jawab atas perusahaan itu. Petik 2. Ya,
Saya sudah lama berada di sini dan melakukan begitu banyak hal hanya untuk memberi saya salah satu mesin litografi terbaik Anda setelah Anda menghapus Wavelight Manufacturing. Tanda seru petik 2, kata Stephen Lin. Tidak mungkin. Natalie menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin. Stephen Lin mengerutkan kening. Melihat Stephen Lin mengerutkan kening, Natalie menjelaskan, apa yang saya katakan tidak mungkin, bukan karena saya tidak ingin memberi Anda mesin litografi terbaik, tetapi saya tidak dapat memberikannya kepada Anda. Saya pernah mendengar ayah saya berkata, lebih dari seorang pengusaha dari kerajaan naga mendekatinya dan ingin membeli mesin litografi darinya dengan harga tinggi, tetapi dia menolak semuanya. Mesin ukiran dijual kepada Anda Longguo, dan seluruh proses dari produksi hingga penjualan setiap mesin litografi diawasi oleh tingkat atas. Saya bisa menjualnya, tetapi saya tidak bisa menjualnya kepada Anda. Tapi Anda bisa menjualnya untuk orang-orang dari negara Eropa lain, bukan? Kata Stephen Lin. Itu benar. Aku mengerti maksudmu. Apakah kamu berencana untuk membiarkan orang dari negara lain membeli mesin litografi, lalu mengirimkannya keluar Eropa melalui negara lain dan mengirimkannya ke kerajaan naga? Tanya Natalie. Ya, Stephen Lin mengangguk. Dia tidak akan sebodoh itu meminta Natalie untuk memberinya mesin litografi secara langsung. Karena pabrik Poguang menjual mesin litografi, dia dapat menemukan penjual dari negara lain. Selama itu bukan kerajaan naga. Ini mungkin bisa dilakukan. Natalie mengangguk, lalu berkata, tapi risikonya sangat tinggi. Begitu manajemen atas tahu bahwa Longguo Anda memiliki mesin litografi kami, tidak hanya perusahaan kami, tetapi seluruh keluarga kami akan melakukannya. Menderita. Anda akan terlibat. Petik 2. Jangan khawatir, saya punya beberapa cara untuk membuat Anda tetap aman dan sehat. Kata Stephen Lin. Apa yang akan kau lakukan? Tanya Natalie. Selama mesin litografi ini dirampok oleh orang tak dikenal selama pengangkutan, maka dimanapun mesin litografi ini berakhir, itu tidak ada hubungannya denganmu, bukan? Stephen Lin berkata sambil tersenyum. Tapi itu percuma bahkan jika Anda merampok mesin litografi. Sejauh yang saya tahu, perusahaan kami dapat mengontrol, mengunci, atau bahkan membiarkan mesin litografi dari jarak jauh kemanapun Anda pergi. Setelah manajemen senior perusahaan mengetahui bahwa mesin litografi hilang, mereka akan segera mengunci mesin litografi, dan kemudian Anda tidak akan dapat menggunakan mesin litografi. Kata Natalie. Bab 972. Saya mendengar ada serangkaian kunci yang dapat membuka kunci kendali jarak jauh, kata Stephen Lin. Kamu bahkan tahu ini? Natalie bertanya dengan heran. Ya, selama kita bisa menguasai kuncinya, kita bisa memecahkan mesin litografi dan membuat mesin litografi sepenuhnya di bawah kendali kita. Jadi, kamu juga harus memberiku kuncinya, kata Stephen Lin. Tapi hanya setengah dari kuncinya ada di perusahaan. Kata Natalie. Apa maksudmu? Stephen Lin bertanya dengan cemberut. Untuk mencegah orang-orang dari perusahaan membocorkan kunci, petugas meminta kami untuk menyerahkan setengah kunci ke tangan petugas, kata Natalie. Apakah ada operasi seperti itu? Stephen Lin mengerutkan kening. Dia berpikir bahwa setelah Natalie menjadi manajer manufaktur Boguang, dia dapat dengan mudah mendapatkan kuncinya, tetapi dia tidak menyangka kunci itu akan dibagi menjadi dua. Dalam hal ini, meskipun dia mendapatkan mesin litografi, itu tidak masuk akal. Petugas akan meminta perusahaan Natalie untuk mengunci dan menghancurkan mesin litografi secepat mungkin. Jadi saya katakan, sangat sulit, hampir tidak mungkin untuk mendapatkan kembali mesin litografi yang dapat digunakan. Kata Natalie. Apakah cukup mendapatkan setengah dari kunci dari pejabat itu? Stephen Lin bertanya. Ya, tapi kuncinya ada di tangan wali kota York, kata Natalie. Stephen Lin sedikit tersenyum dan berkata, selama kamu tahu siapa yang memiliki kuncinya, itu akan mudah. Apa yang akan kamu lakukan? Natalie bertanya dengan rasa ingin tahu. Kamu tidak perlu khawatir,
Ingat saja bahwa dalam beberapa hari, sebuah perusahaan dari Windmill Country akan memintamu untuk membeli mesin litografi. Perusahaan ini benar-benar ada dan memiliki cukup alasan untuk membeli mesin litografi. Yang saya butuhkan yang harus Anda lakukan adalah menurunkan ambang batas sebanyak mungkin dan memfasilitasi transaksi ini sebanyak mungkin. Saya tahu bahwa pejabat tersebut akan berpartisipasi dalam transaksi mesin litografi apapun. Sebagai eksekutif senior perusahaan, Anda harus membuat mereka menyetujui transaksi secepatnya di pihak resmi. Jangan membuat masalah sampingan, jangan menyelidiki secara berlebihan, karena tidak hanya akan membuang waktu, tetapi juga dapat mengungkap kekurangan kita. Dan saya, setelah transaksi selesai, akan tinggalkan negara busuk dengan cara yang memuaskanmu, dan menghilang dari dunia muli. Kata Stephen Lin. Meninggalkan kerajaan busuk dengan cara yang memuaskanku. Natalie menatap Stephen Lin dengan rasa ingin tahu. Jangan khawatir, kepergianku tidak akan mempengaruhi reputasimu dengan cara apapun, dan itu tidak akan membuat orang curiga bahwa akan ada sesuatu yang tersembunyi di antara kita. Kata Stephen Lin. Apa yang akan kau lakukan? Tanya Natalie penasaran. Kamu tidak perlu khawatir tentang apa yang ingin aku lakukan, kamu hanya perlu melakukan apa yang aku katakan, kata Stephen Lin. Biarkan aku mencobanya. Natalie mengangguk, dan kemudian bertanya, apakah ini satu-satunya permintaan yang kamu miliki? Ya, Stephen Lin mengangguk. Tapi setahu saya, sepertinya tidak ada perusahaan chip di perusahaan Anda. Kata Natalie. Jangan terlalu banyak bertanya tentang beberapa hal. Stephen Lin meletakkan tangannya di sakunya sambil tersenyum, dan berkata sambil berjalan ke depan, bagaimanapun, dalam beberapa hari, kita akan melupakan satu sama lain di dunia. Saling melupakan. Di dunia. Natalie memandangi punggung Stephen Lin, dan entah kenapa, dia merasa sedikit kesepian setelah mendengar kalimat ini. Mungkinkah setelah beberapa hari, tidak akan ada lagi interaksi antara dia dan Stephen Lin? Mengapa saya merasa sedikit sedih di hati saya? Tidak ada yang perlu dikatakan sepanjang malam. Keesokan harinya, saat para tamu pergi satu persatu, apa yang terjadi di pesta ulang tahun dengan cepat menyebar ke seluruh kerajaan busuk. Segala macam perilaku tercela Auden dibenci oleh orang lain, dan dalam lingkaran yang sangat ditentang oleh nilai-nilai, perilaku Auden ini ditakdirkan untuk dipinggirkan oleh lingkaran tersebut. Auden tidak bisa berbuat apa-apa. Apalagi, baru hari ini, Ryan Portman secara resmi mengajukan permintaan untuk mewarisi gelar tersebut kepada keluarga kerajaan. Artinya, Auden pasti akan kehilangan posisi Adipati Bohemia dalam hidupnya. Dia kalah, benar-benar kalah. Pagi-pagi sekali, beberapa perusahaan di bawah Ryan Portman mengeluarkan pernyataan, dan CEO perusahaan tersebut langsung digantikan oleh Natalie dari Auden. Natalie pun secara resmi mulai mengelola properti milik Ryan Portman tersebut. Awalnya, orang mengira Natalie akan membutuhkan waktu lama untuk terbiasa dengan pekerjaan yang ada. Tanpa diduga, Natalie memulai dengan sangat cepat, dan Ryan Portman langsung mempromosikan banyak orang dari perusahaan tersebut untuk menjadi Natalie. Wakil Tali, membantu Natalie mengelola ini properti. Melihat seperti ini, orang-orang mengetahui bahwa Ryan Portman tampaknya telah membuat rencana untuk menyerahkan properti itu kepada putrinya sejak lama, tetapi tidak ada alasan untuk mengusir Auden sebelumnya, dan tadi malam, Auden berhasil diberikan peluang bagus. Ryan Portman berhasil memanfaatkan peluang tersebut dan sepenuhnya membersihkan Auden dari hartanya. Auden bekerja di industri ini selama 1 atau 2 dekade tanpa bayaran, dan akhirnya membuat gaun pengantin Natalie. Hal ini membuat orang bertanya-tanya apakah pertunjukan bagus tadi malam dibuat oleh Auden sendiri, atau dirancang oleh Ryan Portman dan Stephen Lin. Menurut beberapa detail dari para tamu di pesta makan malam, Stephen Lin tahu bahwa Auden akan berurusan dengannya, tetapi dia tidak menghentikannya sampai Auden melompat keluar untuk menyerangnya. Ryan Portman tidak ragu sama sekali saat menghukum Auden, seolah-olah sudah direncanakan sebelumnya.
Tidak ada yang tahu apakah Oden akan melawan di masa depan, tetapi dari sudut pandang saat ini, Oden telah mengalami kemunduran yang begitu besar, dan dia seharusnya tidak bergerak dalam waktu singkat. Selanjutnya, Natalie hanya perlu menunggu dengan sabar, menunggu para bangsawan dinobatkan dan pernikahan yang akan datang. Warisan bangsawan adalah hal yang sangat penting. Ryan Portman mengajukan lamaran yang relevan pada hari kedua jamuan makan malam ulang tahun, namun konon butuh waktu sekitar 3 hari untuk mendapatkan hasil. Namun, sejak lamaran diajukan, orang-orang sudah menganggap Natalie sebagai Adipati Bauhinia, dan Stephen Lin, calon pacar Adipati Bauhinia, tiba-tiba menjadi sosok yang hot. Lagi pula, Stephen Lin dan Natalie sudah bertunangan, dan pernikahan mereka akan diadakan pada tanggal 20 bulan depan. Stephen Lin hampir yakin bahwa dia adalah calon suami Adipati Bauhinia. Dalam keadaan seperti itu, undangan yang tak terhitung jumlahnya telah muncul di rumah Stephen Lin meja. Saat ini, Yesan dan Stephen Lin sedang duduk bersama di salah satu kantor Ryan Portman. Ada banyak undangan di atas meja, dan Yesan saat ini sedang menyaringnya satu persatu untuk menemukan yang lebih berarti bagi Stephen Lin. Adapun Stephen Lin, setelah menyerahkan tugas ini kepada Yesan, dia mengambil ponselnya untuk membacanya. Saat ini adalah hari kelima Stephen Lin di sini. 5 hari ini berlalu dengan cepat dan relatif tenang. Stephen Lin berpura-pura agresif beberapa kali, mencapai beberapa tujuan, dan membersihkan Auden di sepanjang jalan. Tapi di dunia luar, sesuatu yang sangat mengerikan terjadi selama 5 hari ini. Aliansi antara Dragon Clan dan UKC secara resmi memasuki perang tangan kosong. Gelombang serangan pertama oleh klan naga membuat aliansi UKC menyadari tekad klan naga, dan dalam 72 jam berikutnya, klan naga yang kuat, dipimpin oleh Raja Naga, menghadapi personel dan institusi terkait dari aliansi UKC semua di seluruh dunia. Putaran kedua serangan balasan diluncurkan. Putaran serangan ini jauh lebih indah dari putaran pertama. Serangan putaran pertama terhadap naga memberi cukup waktu bagi orang biasa untuk menjauh dari tempat penyerangan. Pada serangan putaran kedua, tujuan naga sangat kuat, itu untuk membunuhmu orang-orang aliansi UKC. Selama 72 jam ini, pertempuran berskala besar terjadi di seluruh dunia. Pertempuran pertama terjadi di Stars and Stripes. Orang kuat tak dikenal menyerang basis pelatihan Deknowitski di Stars and Stripes. Dalam waktu kurang dari 10 menit, semua personel di basis pelatihan terbunuh, termasuk Deknowitski. 2 Magangji, dan lebih dari 10 siswa di bawah magang ini. Orang-orang ini adalah tulang punggung aliansi UKC. Meskipun tindakan pencegahan telah dilakukan sebelumnya, dikatakan bahwa kekuatan penyerang sangat menakutkan, dan lawan tampaknya telah menggunakan bidak catur yang disembunyikan di Stars and Stripes untuk menonaktifkan semua peralatan laser di basis pelatihan pada saat itu. Yang menyebabkan pembantaian insiden ini. Segera setelah tragedi ini terjadi, seluruh aliansi UKC dan bahkan Stars and Stripes terkejut. Aliansi UKC dan pejabat Stars and Stripes mengutuk keras serangan itu dan menuding pejabat Dragon Clan. Namun, pejabat Dragon Clan membantah itu terkait dengan serangan ini. Kata asli mereka adalah, setelah Anda menangkap penyerang, Anda dapat memberitahu saya bahwa saya terkait dengan serangan ini. Pada saat penyerangan ini, Stephen Lin berpura-pura menjadi hantu di rumah Pangeran Wesley. Keesokan harinya, pangkalan pelatihan khusus aliansi UKC di Afrika Tengah diserang. Di pangkalan pelatihan, instruktur kepala tingkat Dewa Perang, 3 pelatih tingkat Raja Bela Diri, dan 38 anggota inti dari aliansi UKC terbunuh. Sebanyak lebih dari 40 orang tewas dalam serangan itu. Seluruh basis pelatihan khusus dibakar menjadi abu. Menurut berita yang dikirim kembali oleh kepala instruktur tingkat Dewa Perang dari pangkalan pelatihan sebelum dia meninggal, pria yang membunuhnya adalah pria yang tiba-tiba menjadi gemuk dan kurus. Serangan ini masih mengejutkan seluruh aliansi UKC, karena pangkalan pelatihan ini adalah pangkalan pelatihan yang sangat rahasia,
yang berspesialisasi dalam melatih para pejuang yang mati dari aliansi UKC di masa depan, tetapi ternyata hanya seperti itu. Ini menunjukkan bahwa di dalam aliansi UKC, pasti ada bidak naga. Tapi siapa bidak catur ini? Aliansi UKC tidak tahu. Aliansi UKC hanya tahu pasti Zhao Tuntian yang menghapus basis pelatihan ini, karena hanya Zhao Tuntian yang tiba-tiba bisa menjadi gemuk dan kurus. Sore harinya, serangan lain terjadi. Serangan itu menargetkan pejabat senior Serikat UKC. Ketika pejabat itu ditemukan, dia telah meninggal di rumahnya. Pejabat ini bukan salah satu dari 11 anggota daftar, tapi orang ini adalah salah satu tangan kanan mereka. Dia terbunuh, dan pengawal setingkat dewa perang di sekitarnya tidak memperhatikan apapun selama keseluruhan proses. Dengan kemampuan pembunuhan yang mengerikan, aliansi UKC tidak dapat memikirkan orang lain kecuali Raja Naga Hitam. Bab 973. Serangan terus terjadi seiring dengan kemajuan perang. Menurut data yang relevan, dalam 72 jam sebelum dimulainya perang, lebih dari 80% prajurit naga yang awalnya bergabung dengan aliansi UKC mengajukan permohonan untuk keluar dari aliansi UKC. Jumlah prajurit juga meningkat beberapa kali lipat dalam 72 ini jam. Prajurit negara naga yang meninggalkan negara ini bukanlah petarung dari klan naga, hampir semuanya berasal dari seni bela diri. Orang-orang dalam seni bela diri ini meninggalkan kerajaan naga secara spontan dan pergi ke berbagai belahan dunia, mencari benteng dan anggota inti dari aliansi UKC, dan melancarkan serangan terhadap mereka. Orang-orang ini disebut gerilyawan. Perbedaan terbesar antara mereka dan tentara reguler adalah efektivitas tempur mereka tidak cukup kuat, dan mereka tidak memiliki dukungan intelijen yang cukup. Mereka semua melakukan sesuatu dengan penuh semangat. Orang-orang ini telah menang dan kalah dalam pertarungan melawan pemain kuat dari aliansi UKC. Hasilnya sama sekali tidak ada bandingannya dengan klan naga resmi, tetapi keberanian mereka menginspirasi setiap prajurit kerajaan naga. Dapat dikatakan bahwa di luar markas aliansi UKC saja, setidaknya ada 100 prajurit naga yang menonton siang dan malam. Tujuan mereka sangat sederhana, menemukan kesempatan untuk membunuh salah satu dari 11 orang di daftar paling dicari. Benar-benar kejam. Stephen Lin tidak bisa menahan nafas setelah membaca informasi di tangannya. Ini sudah hari ke-6 sejak perang dimulai. Menurut statistik yang tidak lengkap, selama 6 hari ini, jumlah kematian resmi aliansi UKC telah mencapai lebih dari 200. Sebagian besar korban seharusnya disebabkan oleh Raja Naga yang memimpin tim. Ada sebanyak 4 pembangkit tenaga listrik tingkat dewa yang dibunuh oleh aliansi UKC saja. Ada 16 orang di level Martial King. Ada ratusan pembangkit tenaga listrik tingkat Wuking. Tidak ada raja bela diri yang memiliki belas kasihan kepada orang-orang ini, karena begitu mereka menunjukkan belas kasihan, aliansi UKC tidak akan pernah bisa menyerahkan Dek Nowitzki dan lainnya. Semua tindakan yang dilakukan klan naga sekarang adalah untuk memaksa aliansi UKC menyerahkan 11 orang dalam daftar pencarian. Lebih dari setengah dari 11 orang itu bersembunyi di markas aliansi UKC. Pertahanan markas itu bisa disebut tingkat benteng. Tidak ada cara bagi naga untuk menyerang, jadi mereka hanya bisa membiarkan orang di dalam keluar. Namun, aliansi UKC juga keras kepala, dan tidak pernah bermaksud membiarkan orang-orang itu meninggalkan markas aliansi UKC. Dalam keadaan seperti itu, beberapa Raja Naga secara alami terus memimpin tim mereka untuk memburu orang-orang aliansi UKC di seluruh dunia. Pada saat yang sama, mereka yang tidak bersembunyi di daftar orang yang dicari di markas aliansi UKC juga menjadi fokus. Namun, karena orang-orang itu tidak berani bersembunyi di markas aliansi UKC, mereka memiliki kepercayaan diri sendiri, jadi tidak mungkin membunuh orang-orang ini dalam waktu singkat. Perang ditakdirkan untuk menjadi hal yang panjang dan berlarut-larut. Stephen Lin melihatnya lama sekali, dan akhirnya meletakkan telepon. Karena dia tiba-tiba dibubarkan oleh Gu Feiyan,
dia memilih untuk datang ke negara korup untuk menyelesaikan masalah penting lainnya. Karena itu, dia tidak dapat berpartisipasi dalam perang ini untuk saat ini. Dia hanya dapat menggunakan informasi yang disampaikan olehnya bawahan mari belajar tentang perang ini. Melalui setiap informasi, Stephen Lin merasakan tekad kuat dari klan naga. Meskipun organisasi ini telah busuk dari akar ke atas, tidak dapat disangkal bahwa klan naga sangat kuat dalam urusan luar, dan juga telah menunjukkan aura orang-orang kerajaan naga. Dari sudut pandang ini, klan naga masih memiliki kelebihan. Namun, klan naga mengirimkan kekuatannya sendiri keluar dalam skala besar, yang pasti akan menyebabkan kekosongan internal. Stephen Lin mendapat informasi tentang Tulong dari tempat lain. Menurut intelijen, Tulong memanfaatkan periode ketika klan naga berperang dengan dunia luar untuk berkembang dengan gila-gilaan, dan kekuatan keseluruhan telah meningkat pesat. Di bawah kepemimpinan Zheng Bowen, Tulong saat ini telah meninggalkan konsep menggunakan kekerasan untuk mengendalikan kekerasan. Mereka menggunakan metode infiltrasi untuk terus menarik beberapa orang yang tidak menyukai naga, dan bahkan beberapa anti-naga ke dalam kamp mereka. Beberapa dari orang-orang ini adalah orang biasa, beberapa pejabat pemerintah, beberapa pebisnis tingkat tinggi, dan beberapa profesor universitas. Semua jenis orang ditarik ke kemah mereka oleh Tulong, dan kemudian klan naga menggunakan orang-orang ini untuk membangun basis opini publik mereka sendiri di lapisan bawah masyarakat. Menurut informasi yang dikirim Zheng Bowen ke Stephen Lin, pembunuh naga pada akhirnya akan terungkap. Mereka akan sepenuhnya memusnahkan klan naga dengan cara yang adil dan jujur, dan membangun kembali perusahaan dengan fungsi yang sama dengan naga. Plan, tapi tidak terlalu gelap dan korup. Atur. Gameplay semacam ini jauh lebih maju daripada pembunuhan naga sebelumnya. Pembunuhan naga sebelumnya hanya tahu cara menyerang, tidak hanya gagal menghancurkan klan naga, tetapi juga mengubah dirinya menjadi tikus jalanan. Sekarang, pembunuhan naga telah sepenuhnya selesai berubah, perlahan mengintegrasikan dirinya ke lapisan bawah rakyat, dan menjadi organisasi perlawanan bawah tanah. Zheng Bowen juga menjadi orang nomor 2 di Tulong sekarang karena operasi tersebut. Orang-orang hebat sama-sama hebat, apakah mereka berdiri di sisi positif atau negatif? Stephen Lin tidak bisa tidak memuji informasi Zheng Bowen ketika dia melihat informasi itu. Tuan Lin, ini adalah undangan resmi dari kota York. Ye San tiba-tiba berjalan ke arah Stephen Lin dengan sebuah amplop. Stephen Lin mengambil amplop Ye San dan membukanya. Amplop itu berbunyi, Tuan Stephen Lin yang terhormat, kota York dengan tulus mengundang Anda untuk mengunjungi pemerintah kota Jumat sore ini. Mayor de Maupassant. Melihat undangan ini, sudut mulut Stephen Lin sedikit terangkat. Anda mengirim pesan ke pejabat kota York. Saya akan pergi ke pemerintah kota tepat waktu pada pukul 14.30 pada hari Jumat, kata Stephen Lin. Oke, Ye San mengangguk, lalu mulai menulis surat balasan kepada Stephen Lin. Saat ini, terdengar ketukan di pintu kantor, lalu pintunya didorong hingga terbuka. Natalie masuk dari pintu. Natalie hari ini tidak mengenakan gaun, melainkan gaun profesional. Karena cuacanya agak dingin, stoking hitam tebal dikenakan di dalam rok. Aku akan pergi ke Wave Light Manufacturing Company nanti, apakah kamu mau ikut denganku? Tanya Natalie. Begitu cepat, Stephen Lin bertanya. Nah, perusahaan ini juga perusahaan yang sangat penting atas nama ayahku, jadi kita harus ke sana secepatnya untuk membereskan semua yang ditinggalkan oleh Auden, kata Natalie. Tidak apa-apa. Stephen Lin mengangguk, dan kemudian berkata kepada Ye San, kamu terus membantuku mengatur hal-hal ini. Petik 2. Oke. Stephen Lin keluar dari kantor bersama Natalie, lalu turun dan naik mobil pergi ke perusahaan manufaktur Wavelight. Apakah benar-benar tidak ada apa-apa antara kamu dan asisten wanitamu? Tanya Natalie penasaran. Apakah menurutmu harus ada sesuatu? Stephen Lin bertanya. Dia sangat tampan, bahkan dari sudut pandang estetika saya, dia sangat cantik, kalian pasti sangat menyukainya, kata Natalie.
Kamu juga sangat tampan, apakah kamu ada hubungannya denganku? Stephen Lin bertanya. Kamu mau sesuatu? Tanya Natalie. Hah? Stephen Lin mengangkat alisnya dan berkata, apakah kamu menyiratkan sesuatu kepadaku? Tidak, hanya bercanda. Natalie menggelengkan kepalanya. Stephen Lin tersenyum, dan tiba-tiba mengulurkan tangannya untuk menekan kaki panjang Natalie dengan stoking hitam. Natalie membeku sesaat, lalu menatap Stephen Lin. Natalie, katakan yang sebenarnya, apakah kamu menyukai wanita? Stephen Lin bertanya dengan serius. Bagaimana aku bisa menyukai wanita? Natalie menggelengkan kepalanya berulang kali. Lalu mengapa kamu masih? Tanya Stephen Lin. Puff. Natalie tidak bisa menahan tawa saat mendengar pengakuan tak tahu malu Stephen Lin. Stephen Lin sedikit kesal, dia memegang paha Natalie dan berkata, apa yang kamu tertawakan? Petik 2. Itu benar, kata Stephen Lin sambil tersenyum. Natalie memandang Stephen Lin dan berkata, aku sebenarnya menyukai pria, tapi menurutku pria tidak bisa diandalkan. Petik 2. Tidak bisa diandalkan. Apa yang harus kukatakan? Stephen Lin bertanya. Cinta pertamaku dan satu-satunya pacarku, apa kamu tahu kenapa dia putus denganku? Tanya Natalie. Karena ayahmu tidak mengizinkanmu bersama orang yang bukan bangsawan, kata Stephen Lin. Ya, Natalie mengangguk dan berkata, agar dia meninggalkanku, ayahku menggunakan trik yang sangat hina tapi efektif. Petik 2. Beri aku uang, tanya Stephen Lin. Ya, kata Natalie, menunjukkan ekspresi melankolis. Hubungan kita selama hampir 10 tahun tidak sebanding dengan cek 1 juta dari ayahku. Petik 2. Mendengar kata-kata Natalie, Stephen Lin menarik tangannya. Sejak itu, saya merasa bahwa perasaan sangat tidak dapat diandalkan. Selain itu, saya berada di lingkaran aristokrat. Anda tahu, lingkaran ini sangat kacau. Sejauh yang saya tahu, ayah saya adalah seorang kingren di dalam lingkaran. Ada lebih banyak lagi dari selusin, dan beberapa dari mereka adalah istri orang lain, jadi saya pikir lebih baik tidak memulai hubungan dengan mudah, kata Natalie. Jadi begitu. Stephen Lin menghela nafas, dan berkata, lalu apa yang akan kamu lakukan di masa depan? Apakah kamu akan menghabiskan uang untuk mengumpulkan beberapa mie? Mie, apa itu? Natalie bertanya dengan curiga. Ini Tuan Kelinci, apakah Tuan Kelinci tahu? Ini jenis yang tinggi dan tampan, dan kemudian pekerjaannya adalah untuk memenuhi kebutuhan fisik dan emosional Anda, dan yang perlu Anda bayar hanyalah sedikit uang, seperti seorang pria mengangkat sutra emas seperti burung pipit, kata Stephen Lin. Kenapa aku membesarkan orang seperti itu? Tanya Natalie. Orang selalu memiliki 7 emosi dan 6 keinginan. Seperti kata pepatah, 30 seperti serigala dan 40 seperti harimau. Anda persis seusia serigala seperti harimau. Jika Anda tidak memiliki beberapa wajah, bagaimana bisakah kamu memenuhi kebutuhanmu? Stephen Lin bertanya. Aku tidak tahu sekarang. Natalie menggelengkan kepalanya. Sebenarnya, aku memberitahumu ini terutama karena aku ingin merekomendasikan seseorang kepadamu. Aku punya saudara laki-laki yang baik bernama Huang Tingjun. Dia bisa berjalan dalam bayang-bayang. Petik 2. Bab 974. Lagi pula, Natalie tidak berniat untuk mengembangkan Huang Tingjun menjadi wajah bahu. Dia melihat keluar jendela dan berhenti mendengarkan omong kosong Stephen Lin. Mobil dengan cepat melaju menuju perusahaan pembuat lampu gelombang. Wavelight Manufacturing adalah perusahaan manufaktur mesin litografi terbaik di tanah air, bahkan di dunia. Mobil dengan Stephen Lin dan Natalie datang ke gerbang perusahaan. Mengetahui identitas Natalie dan Stephen Lin, tim keamanan profesional melakukan pemeriksaan ketat terhadap seluruh mobil. Stephen Lin bahkan menemukan banyak peralatan militer. Mesin litografi adalah sumber daya strategis, jadi siapapun yang masuk atau keluar perusahaan akan dilakukan pemeriksaan ketat, dan untuk mengurangi beban kerja, ada area akomodasi khusus di dalam perusahaan.
Banyak orang tinggal di perusahaan siang dan malam, dan hampir tidak pernah keluar. Hanya keluar sesekali. Natalie menjelaskan kepada Stephen Lin. Bukankah perusahaan ini milik Auden sebelumnya? Kamu tahu banyak dari penampilanmu, kata Stephen Lin. Jika aku tidak mengerti dulu, maka suatu hari ketika aku datang ke perusahaan seperti hari ini, bukankah aku akan buta? Tanya Natalie. Masuk akal. Stephen Lin mengangguk sambil tersenyum, dan berkata, kamu tidak harus berpikir bahwa kamu akan berhasil, tetapi kamu harus bersiap untuk momen kesuksesan. Ya, Natalie mengangguk, mengatakan ya. Stephen Lin setuju dengan apa yang dia katakan. Setelah pemeriksaan keamanan yang cermat, keduanya memasuki perusahaan. Perusahaan mencakup area yang sangat luas, tetapi tidak banyak bangunan. Selain gedung kantor pusat dan bengkel pemrosesan dan perakitan, hanya ada 2 gedung asrama. Bangunan ini dikelilingi oleh halaman rumput yang sangat luas. Dengan cara ini, jika Anda ingin mencuri mesin litografi dari perusahaan, hampir tidak mungkin, karena setelah Anda meninggalkan bangunan ini, tidak ada sedikit pun tempat berlindung di luar. Bagaimana apakah Anda mengambil mesin litografi besar dalam keadaan seperti itu? Selain melalui pintu masuk utama, hampir tidak ada kemungkinan kedua untuk mengambil mesin litografi, dan ada banyak petugas keamanan di pintu masuk utama, bahkan ada senjata laser. Bahkan jika Stephen Lin ingin mengambil beberapa ton, sangat tidak mungkin bagi mesin litografi yang berat untuk memaksa masuk melalui pintu masuk utama. Banyak perangkat penginderaan dipasang di bawah halaman ini. Selama tekanan di halaman terlalu tinggi, alarm akan terpicu. Natalie tahu bahwa Stephen Lin punya ide tentang mesin litografi, jadi dia menjelaskan perusahaan itu kepada Stephen Lin sedetail mungkin beberapa langkah keamanan. Stephen Lin mengangguk dan berkata, satu-satunya cara untuk mencuri mesin litografi adalah jika Anda memiliki otak. Petik 2. Lalu bagaimana jika saya gagal dalam persaingan dengan Auden? Metode apa yang akan Anda gunakan untuk mendapatkan mesin litografi? Natalie bertanya. Dengan aku di sini, kamu tidak akan kalah dari Auden. Stephen Lin berkata dengan tegas. Natalie tersenyum dan tidak banyak bicara. Mobil dengan cepat melaju ke depan gedung markas. Sudah ada eksekutif senior perusahaan yang menunggu di luar gedung kantor pusat. Ketika mereka melihat Natalie datang, orang-orang ini berkumpul dan menyapa Natalie dengan hangat. Ini benar-benar berbeda dari apa yang ditemui Stephen Lin ketika dia pergi ke industri yang dikendalikan oleh King Long Tang di bawah grup Lin. Untuk pertama kalinya Stephen Lin dipermalukan dengan berbagai cara ketika dia pergi ke industrinya sendiri. Tetapi di sini, Natalie ditampar dengan pelangi kentut dengan berbagai cara. Ini adalah hasil dari memiliki kendali yang cukup. Natalie telah menjadi manajer umum perusahaan, dan dia juga pemilik perusahaan. Dia memiliki kekuasaan mutlak atas orang-orang ini, jadi orang-orang ini harus dibujuk dia, dan untuk membiarkan putrinya mengendalikan perusahaan ini dengan lebih baik. Ryan Portman juga telah memasukkan kukunya sendiri di perusahaan ini sejak lama, dan setidaknya sepertiga dari mereka adalah Ryan Portman, pria yang dimasukkan Portman beberapa tahun sebelumnya. Harus dikatakan bahwa Ryan Portman telah melakukan banyak hal agar putrinya berhasil mewarisi segalanya darinya. Semuanya, izinkan saya memperkenalkan pacar saya kepada Anda. Natalie mendorong Stephen Lin keluar setelah menerima beberapa putaran kentut pelangi. Semua orang berkumpul di sekitar Stephen Lin dan memberikan kentut pelangi lagi, dan kemudian sekelompok orang masuk ke gedung kantor pusat perusahaan. Gedung markas sebenarnya hanya setinggi 5 lantai, tidak sebanding dengan perusahaan besar di Longguo dalam hal ketinggian, namun lebarnya sangat besar. Konon terdapat pusat penelitian dan pengembangan, fasilitas hiburan, bahkan lapangan basket. Hal ini untuk membuat karyawan perusahaan lebih senang mengabdikan diri pada pekerjaannya. Stephen Lin mengikuti Natalie untuk mengunjungi seluruh perusahaan dengan sangat serius. Di satu sisi untuk mengklarifikasi tata letak perusahaan secara keseluruhan, dan di sisi lain untuk menyerap beberapa pengalaman yang berguna darinya. Lagi pula, dia sekarang adalah kepala keluarga Lin,
dan masa depan hancur untuk mengambil kembali properti di tangan King Mutang, dia akan dihadapkan pada piring yang jauh lebih besar dari yang dia kendalikan sebelumnya, dan dengan lebih banyak pengalaman, dia dapat menstabilkan seluruh piring dengan lebih baik. Setelah mengunjungi perusahaan, Stephen Lin dan Natalie pergi ke kantor manajer umum untuk mengadakan pertemuan dengan manajemen puncak perusahaan. Masalah penjualan baru-baru ini dibahas pada pertemuan tersebut. Pesanan yang diproduksi oleh Wavelight selalu penuh. Saat ini adalah era teknologi mutlak, dan inti dari teknologi adalah prosesor, dan fondasi dari prosesor adalah chip. Hampir semua industri tidak dapat dipisahkan dari chip, jadi, Wavelight Manufacturing yang master teknologi pembuatan chip kelas atas, telah menjadi mitra banyak perusahaan teknologi di seluruh dunia. Menurut orang-orang di bagian penjualan, pesanan yang dibuat oleh Wavelight bahkan sudah dijadwalkan hingga akhir tahun depan. Anda tahu, ini baru Januari. Situasi seperti itu sedikit di luar dugaan Stephen Lin, antrean pesanan begitu penuh, jadi bagaimana dia bisa mengatur agar perusahaan membeli mesin litografi dalam waktu singkat? Apakah karena pesanannya sangat terlambat karena produktivitas Anda tidak cukup? Tanya Stephen Lin. Mesin litografi adalah mesin yang sangat presisi. Produksi dan pembuatan setiap mesin litografi harus melalui prosedur yang ketat, dan untuk memastikan kerahasiaan yang memadai, produksi dan perakitan setiap kompon di dalamnya harus dipisahkan. Akibatnya, dibutuhkan banyak waktu untuk merakit mesin litografi lengkap, yang bukan hanya masalah produktivitas. Kata seorang eksekutif perusahaan. Stephen Lin sedikit mengangguk, seolah dia mengerti kata-kata pihak lain, lalu Stephen Lin melirik Natalie, dan Natalie juga meliriknya. Oke, rapatnya sudah selesai sekarang, kalian keluarlah, kata Natalie. Semua manajemen senior bangkit satu persatu dan meninggalkan kantor manajer umum. Setelah semua orang pergi, Natalie memandang Stephen Lin, dan hendak mengatakan sesuatu, tetapi Stephen Lin mengangkat kepalanya untuk menghentikan Natalie. Natalie memandang Stephen Lin dengan curiga, hanya untuk melihat Stephen Lin mengeluarkan sesuatu seperti pena dari sakunya, lalu berjalan berkeliling kantor dengan pena itu. Tidak lama setelah dia pergi, ujung penanya menyala merah. Stephen Lin meraba-raba di depan lemari sebentar, dan mengeluarkan serangga hitam. Melihat bak ini, Natalie menunjukkan ekspresi terkejut, dia tidak menyangka benda ini ditempatkan di kantornya. Stephen Lin terus berjalan di dalam kantor, dan kemudian menemukan dua serangga yang tersembunyi di kegelapan. Stephen Lin melempar ketiga serangga itu ke tanah, lalu menginjaknya dengan kakinya. Apakah ini dari Auden? Tanya Natalie. Seharusnya begitu. Stephen Lin mengangguk, lalu berkata, sekarang kamu bisa bicara. Petik 2. Saya ingin mengatakan bahwa antrean pesanan sudah penuh sekarang sehingga perusahaan yang Anda atur hanya akan dapat membeli litografi tahun depan di paling awal. Sudah berakhir, kata Natalie. Bagaimana jika saya bergabung dengan tim? Stephen Lin bertanya. Bukan tidak mungkin untuk melompat ke dalam antrean, tetapi mudah untuk menarik perhatian orang lain. Jika Anda melompat ke dalam antrean dan dirampok, kemungkinan besar pihak berwenang akan mengirim orang untuk menyelidiki. Kata Natalie. Stephen Lin mengerutkan kening. Apa yang dia pikir akan menjadi hal yang biasa, tapi sekarang ada masalah seperti itu. Kamu punya ide? Tanya Natalie. Belum. Stephen Lin menggelengkan kepalanya, melamun. Perusahaan yang mampu membeli mesin litografi haruslah perusahaan besar, karena harga mesin litografi lebih dari $1 miliar AS. Anda hampir tidak mungkin bergabung dengan tim dari perusahaan-perusahaan tersebut, apalagi jika Anda berhasil bergabung dengan tim tersebut, Anda harus memberikan alasan yang meyakinkan, tim dari perusahaan Fortune 500 bukan. Dan perilaku melompat dalam barisan dapat menarik perhatian orang lain. Soal membeli mesin litografi harus serendah mungkin. Begitu terlalu banyak orang yang memperhatikan,
Entah itu merampok mesin litografi atau mengatur agar mesin litografi dikirim kembali ke China dari Eropa, kesulitannya akan bertambah banyak. Mundur selangkah, jika Natalie mengatur untuk melompat ke dalam antrian, itu akan menjadi masalah dengan mesin litografi ini pada akhirnya, maka Natalie harus memikul tanggung jawab utama atas kejadian ini, dan bahkan mungkin dihukum. Penyelidikan resmi, karena pejabat tersebut harus mencari tahu masalah, itu sebabnya Anda membiarkan perusahaan melompati antrean. Jadi, bagaimanapun juga, pengoperasian masalah ini sangat sulit. Baik Stephen Lin dan Natalie tenggelam dalam pikiran. Pada saat ini, mata Stephen Lin tiba-tiba berbinar, dan dia berkata, "Aku punya cara, tapi cara ini agak tidak manusiawi." Petik 2. Cara apa? Tanya Natalie. Cari Auden, kata Stephen Lin. Mencari Auden. Natalie menatap Stephen Lin dengan heran. Pikirkan, Auden sudah berada di perusahaan ini selama lebih dari 10 tahun, dan sekarang dia dipecat, tapi dia masih bisa memasang 3 bak di kantor Anda. Apa artinya ini? Artinya Auden ada di perusahaan ini, ada masih terhubung di sini, kata Stephen Lin. Lalu apa? Tanya Natalie. Daripada memintamu mengatur agar perusahaanku mengantre, biarkan Auden mengaturnya, kata Stephen Lin. Biarkan Auden mengaturnya. Natalie menatap Stephen Lin dengan heran. Hanya saja saya membeli mesin litografi terlebih dahulu. Untuk orang seperti Auden yang telah menjadi bos Wavelight Manufacturing selama lebih dari 10 tahun, tidak sulit. Biarkan Auden mengatur untuk melompat dalam antrian. Setelah mesin litografi selesai dirampok, maka Auden yang harus disalahkan. Kita tidak hanya bisa mendapatkan mesin litografi, tetapi juga menekan Auden, kata Stephen Lin. Tidak apa-apa, tapi kenapa kamu bilang itu tidak manusiawi? Tanya Natalie. Auden sangat sial, bukankah tidak manusiawi memintanya untuk membantu menanggung kesalahan? Stephen Lin berkata sambil tersenyum. Kok bisa sih? Menurutku bagus banget. Natalie tertawa. Bab 975. Saat ini, Auden tidak tahu bahwa dia dirindukan lagi oleh Stephen Lin. Ini sama sekali tidak sesuai dengan rutinitas novel biasa. Bukankah untuk novel biasa protagonis selalu diintimidasi dan kemudian melawan? Stephen Lin beruntung, Auden tidak memprovokasi dia, tetapi dia mengambil inisiatif untuk menyerang. Malam itu gelap. Di dalam kediaman Auden. Auden berbeda dari banyak bangsawan lainnya. Banyak bangsawan suka tinggal di manor, dan semakin besar manor, semakin baik. Bahkan jika itu adalah bangsawan kecil tanpa wilayah kekuasaan, dia akan menyewa sebidang tanah untuk membangun manor untuk dirinya sendiri, sehingga menunjukkan perbedaan antara kaum bangsawan dan rakyat biasa. Orang memang berbeda, namun Auden lebih memilih untuk tinggal di gedung-gedung tinggi. Tempat tinggalnya terletak di sebuah gedung bernama Plank Building di pusat kota York. Gedung ini adalah gedung tertinggi di York City. Kediaman Auden terletak di lantai atas. Seluruh lantai adalah milik Auden. Saat ini, Auden sedang duduk di ruang tamu menonton berita sore malam ini sambil memegang cangkir di tangannya yang berisi arwah. Faktanya, Auden harus minum beberapa minuman hampir setiap malam untuk tidur sejak dia makan banyak kempis di makan malam ulang tahun Ryan Portman. Dia sedang dalam suasana hati yang buruk, karena kerja keras dan perencanaan selama lebih dari 20 tahun berubah menjadi sia-sia dalam sekejap. Meski masih memiliki kekayaan bersih puluhan miliar, Duke of Bohemia ditakdirkan untuk merindukannya. Itu tidak hanya mewakili kemuliaan bangsawan, tetapi juga modal triliunan. Semuanya hilang begitu saja karena rencana buruknya. Segala sesuatu yang terjadi malam itu muncul di benaknya dari waktu ke waktu, terus-menerus mengingatkannya bahwa dia telah gagal. Prajurit dari kerajaan naga ini gila, mereka membuat masalah di mana-mana. Auden tidak bisa menahan kutukan saat melihat apa yang diberitakan di berita. Dalam periode terakhir, berita malam hampir setiap malam akan melaporkan perang antara prajurit kerajaan naga dan aliansi UKC.
Perang sudah mendekati seminggu sejak awal. Dikatakan bahwa banyak orang telah tewas dalam aliansi UKC, yang dianggap sebagai pukulan yang sangat menyakitkan. Auden tidak terlalu merasakan aliansi UKC, tetapi dia membenci prajurit kerajaan naga dari lubuk hatinya, karena orang yang menghancurkan segalanya tentang dirinya adalah seorang prajurit kerajaan naga. Bajingan! Auden mengutuk dengan marah setelah memikirkan Stephen Lin, lalu mematikan TV. Tepat ketika Auden hendak kembali ke kamarnya untuk tidur, sekretarisnya berjalan dari samping. "Bos, ada seorang pria yang mengaku dari grup Supu dan ingin bertemu denganmu," bisik sekretaris itu. Supu Group. Auden mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu bertanya, "Grup ponsel di Windmill Country?" "Iya." Sekretaris itu mengangguk. "Untuk apa mereka mencariku? Kami tidak punya hubungan bisnis dengan mereka," kata Auden curiga. "Pihak lain sepertinya memiliki sesuatu yang penting untuk ditanyakan kepadamu," kata sekretaris itu. "Tidak apa-apa, kamu bisa mengatur agar dia datang dan menemukanku," kata Auden. "Oke." Setengah jam kemudian, seorang pria kulit putih paruh baya gemuk datang ke Auden di bawah kepemimpinan sekretaris Auden. "Halo, Baron Auden yang terhormat. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya John. Saya adalah sekretaris Tuan Dom, CEO Grup Supu." Pria kulit putih gemuk itu berkata sambil tersenyum dan mengulurkan tangannya ke arah Auden. Auden tidak berniat berjabat tangan dengan pihak lain, dia duduk di kursi dan berkata dengan ringan, "Sepertinya saya tidak memiliki hubungan bisnis dengan perusahaan Anda. Saya tidak tahu apakah perusahaan Anda mencari saya." "Ada apa?" Pria kulit putih gendut bernama John tertawa. Dia tersenyum, meletakkan tangannya ke bawah dan berkata, "Tuan Baron, karena Anda begitu lugas, izinkan saya mengatakannya secara langsung. Perusahaan kami berharap dapat membeli tingkat atas mesin litografi dari Wavelight Manufacturing." Petik 2. Wavelight Manufacturing. Auden berkata dengan wajah serius, "Apakah Anda sengaja mempermalukan saya?" "Sama sekali tidak ada artinya, Pak Auden, mengapa Anda mengatakan itu?" John bertanya dengan heran. "Apakah kamu tidak tahu bahwa Wavelight Manufacturing telah mengubah general manajernya sekarang?" "Saya bukan lagi general manager dari Wavelight Manufacturing," kata Auden. "Aku tahu," kata Johan. "Mengetahui bahwa kamu masih memintaku untuk membeli mesin litografi. Kamu masih mengatakan kamu tidak mempermalukanku." Auden bertanya dengan wajah muram. "Tuan Auden, saya benar-benar tidak mempermalukan Anda. Saya belum menyelesaikan kalimat saya. Anda dapat melihat apakah saya mempermalukan Anda setelah Anda mendengarkan. Masalahnya seperti ini. Perusahaan kami akan membeli produk kelas atas mesin litografi dari Wavelight Manufacturing. Tetapi pesanan Wavelight Manufacturing sudah sangat terlambat, perusahaan kami sangat membutuhkan mesin litografi, jadi kami tidak ingin menunggu terlalu lama. Saya harap Anda dapat membantu, utamakan pesanan perusahaan kami, ayo kita loncat antrean," kata John sambil tertawa. Lompat ke antrian. Auden mengangkat alisnya, wajahnya sedikit melembut, dia menatap John dan berkata, "Sebelum aku pergi, pesanan Wavelight Manufacturing memang dijadwalkan untuk tahun depan, tapi sekarang aku punya kiri, bagaimana bisa? Mengapa menurut Anda saya dapat melompati garis untuk Anda? Mengapa Anda tidak menemukan Natalie? Dia adalah bos perusahaan saat ini." Petik 2. Saya tahu, Anda telah bekerja di Wavelight Manufacturing selama lebih dari 20 tahun, meskipun Anda tidak berada di Wavelight Manufacturing sekarang, tetapi semua kontak Anda tertinggal di dalamnya. Biarkan saya bergabung dengan tim. Ini tidak terlalu sulit bagi Anda. Adapun mengapa Anda tidak bertanya pada Nona Natalie, itu terutama karena saya tidak suka meminta bantuan seorang wanita. Meskipun dia adalah bosnya, tapi itu membuatku merasa sangat canggung. John mengangkat bahu dan melengkungkan bibirnya saat dia berkata. Melihat ekspresi John, Auden tersenyum, dan dia berkata, "Alasanmu aneh,
tapi aku sama denganmu, dan aku tidak suka meminta bantuan wanita. Dunia ini didominasi oleh pria. Kita tidak boleh meminta bantuan siapapun. Dari sudut pandang seorang wanita yang memohon bantuan, aku menyukaimu. Petik 2. Apakah Anda ingin membantu perusahaan kami? John buru-buru bertanya. Ini bukan bantuan kecil. Auden menggelengkan kepalanya dan berkata, setiap pesanan pembuatan lampu gelombang sekarang berasal dari perusahaan besar, dan waktu pengiriman setiap pesanan telah ditetapkan, jadi pesanan Anda harus dimasukkan di depan, yang mana berarti bahwa setiap pesanan berikutnya mungkin tertunda dalam pengiriman. Ini bukan hanya masalah perusahaan Anda, tetapi juga masalah banyak perusahaan. Untuk membiarkan Anda melompat ke dalam antrean, saya perlu memobilisasi banyak sumber daya, dan mereka harus melakukannya lakukan juga. Banyak pengaturan diperlukan agar jalur produksi memiliki cukup waktu untuk menyelesaikan pesanan Anda, yang sangat sulit. Petik 2. Aku tahu. John tersenyum, dan mengeluarkan cek dari tangannya. Tas letakkan di depan Auden dan berkata, Tuan Auden, saya tidak akan membiarkan Anda melakukannya dengan sia-sia, ini hadiah Anda. Petik 2. Auden melirik cek itu. Ada deretan angka panjang yang tertulis di cek itu, jika Auden membacanya dengan benar, seharusnya 100 juta. 100 juta untuk membeli line jumper, ini harga yang sangat seram. Auden tidak langsung mengambil cek itu. Dia adalah pengusaha yang sukses dan secara alami tahu cara menawar. John, kamu masih belum mengerti maksudku. Masalah ini bukan masalah biasa, kata Auden sambil meletakkan tangannya di cek dan mendorong cek di depan John. Benarkah? Apakah ada kesulitan yang tidak kami ketahui? Tanya John curiga. Wajar saja, dengarkan aku pelan-pelan. Petik 2. Setengah jam kemudian, John menulis serangkaian angka pada cek. Tuan Auden, saya tidak menyangka masalah ini begitu sulit. Karena memang demikian, hadiah yang kami berikan kepada Anda juga harus sesuai dengan tingkat kesulitan masalah ini. Lihatlah dan lihat apakah Anda puas dengan angka ini, kata Yohanes. Alden mengambil cek itu dan melihatnya. Kali ini, nomor di cek itu jauh lebih besar dari yang sebelumnya. Auden tersenyum puas, dan menyimpan cek itu. Beri aku 3 hari, setelah 3 hari, kamu akan mendapatkan mesin litografimu, kata Auden. Kalau begitu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Auden terlebih dahulu, kata John sambil tersenyum. Tidak apa-apa, aku menghargaimu sebagai pribadi, jadi aku bersedia membantumu, kata Auden. John tersenyum, bangkit dan berkata, Tuan Auden, saya akan kembali dan menunggu kabar baik Anda dulu. Auden juga berdiri, lalu mengulurkan tangan untuk berjabat tangan dengan John dan berkata, jika ada kesempatan, saya akan mengunjungi perusahaan Anda, pergi ke ketua Anda dan lihat apakah kita memiliki peluang untuk bekerja sama satu sama lain. Kalau begitu sudah beres, kami grup supu menyambut Anda untuk memandu pekerjaan kami. John mengucapkan selamat tinggal kepada Auden, lalu berbalik dan pergi. Auden kembali ke tempat duduknya dan mengambil cek dari sakunya. Karena Adipati Bauhinia tidak ada hubungannya denganku, jangan salahkan aku karena mendapat lebih banyak keuntungan. Auden tertawa bercanda. Keesokan harinya, matahari bersinar terang. Stephen Lin meninggalkan Manor bersama Ye San dan pergi ke pemerintahan kota York. Maupassant, wali kota York, mengirimkan surat undangan kepada Stephen Lin 2 hari lalu, berharap Stephen Lin dapat mengunjungi kantor pemerintah kota York. Stephen Lin membalas surat undangan Maupassant kemarin, dan memutuskan untuk pergi ke kantor pemerintah kota York hari ini. Rencana perjalanan. Dia mengatakan akan mengunjungi pemerintah kota York, tetapi sebenarnya Stephen Lin hanya memiliki satu tujuan, dan itu adalah kunci rahasia di tangan Maupassant. Kuncinya dipercayakan kepada wali kota York oleh pejabat negara korup, jadi Natalie memperkirakan kuncinya akan ada di kantor wali kota dalam 7 atau 8 dari 10
Apakah kamu ingat apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dikatakan ketika kamu tiba di sana sebentar lagi? Stephen Lin bertanya. Ingat, Ye San mengangguk dan berkata, Bos Lin, kamu harus percaya padaku, aku seorang profesional dalam berakting. Itu bagus. Stephen Lin mengangguk sambil tersenyum dan berkata, kali ini semuanya bisa dilakukan, dan akan ada hadiah saat aku kembali. Petik 2. Oke. Ye San mengangguk dengan serius. Tidak lama kemudian, mobil yang ditumpangi Stephen Lin tiba di pemerintahan kota York. Yang mengejutkan Stephen Lin adalah Maupassant, sebagai wali kota York, justru menyambutnya di gerbang pemerintahan. Stephen Lin bertemu Maupassant untuk pertama kalinya. Ini adalah pria paruh baya berusia 50-an, dengan tubuh yang relatif berotot, dan dia terlihat seperti orang yang berolahraga secara teratur. Di bawah kepemimpinan Maupassant, Stephen Lin masuk ke pemerintahan kota York. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.